banyak nisan yang sudah dicabut dan dipindahkan ke nggak tahu yang orang baru meninggal terus nggak punya nisan akhirnya ditempelkan di situ. Banyak juga yang ternyata nisan-nisan tersebut diukir sendiri nama-nama keluarga tersebut. Itu sangat disayangkan dan dalam agama pun tidak boleh sebetulnya. Ya. Sudah ada nisan di sini terus diambil buat nisan yang lain, itu nggak boleh. Harus misalnya izin dulu atau selamatan dulu atau bagaimana, itu harus ada sendiko dawuh. Apalagi yang dimakamkan di sini bukan orang-orang biasa, yang notabene pahlawan satu, yang notabene orang dalam, orang yang mulia yang berjuang melawan VOC waktu itu, ya kan? Jadi janganlah masyarakat akhirnya merusak situs tersebut karena di sini peninggalan orang-orang luar biasa, bukan orang biasa. Mungkin kalau misal orang biasa pun dipindah nggak apa-apa, tapi kan tetap nggak boleh. Apalagi ini orang yang benar-benar mulia, apalagi orang-orang zaman dahulu, pejuang, pahlawan, patih perang segala macam. Aduh, sangat disayangkan sekali. Jadi ya buat masyarakat untuk saat ini nggak apa-apa lah, atau mungkin mau dikembalikan malah luar biasa. Jadi akhirnya tertata rapi, akhirnya utuh kembali. Jangan nisan-nisan yang sudah seperti ini akhirnya dicabut, dipindahkan. Lebih baik itu melestarikan. Betul. Dibersihi, dirapikan kembali, yang harusnya di mana diletakkan kembali di tempatnya masing-masing. Karena beliau juga menangis kalau nisannya diambil. Coba keluarga jenengan, nisannya sudah pepek ternyata diambil untuk orang lain, rasanya bagaimana? Itulah yang dirasakan seperti orang-orang pendahulu kita. Terbesar kedua setelah makam Pangeran Panggung di Tegal itu. Terbesar Iya, kedua, sahabat terbesar semua. kedua di sini. Ini era-era dari Amangkurat Agung ya, sampai kepada Amangkurat II mungkin ya. Betul sekali. Dan saya yakin di sini juga ada era Sultan Agung juga ada di sini. Nisan-nisan era Sultan Agung juga ada, saya yakin di sini. Kenapa beliau akhirnya makamkan di sini? Pasti ada pendahulu sebelumnya. Saya pastikan di situ. Nah, di sini terdapat 4 buah makam yang tertutup mori di nisannya. Di dalamnya terdapat nisan batu andesit. Andesit. Ini masih aslinya ya, Mas ya? Masih orinya, sahabat semua. Wah, sama Mas. Sama ya. Sama. Nah, ini adalah batu andesit ya. Nah, kalau sejarah yang mencatat dan kemungkinan di sini adalah bangunan-bangunan bekas rumah dari Dewi Kuraisin tersebut, ini bisa jadi acuan bahwa batu-batu ini adalah dahulunya merupakan sebuah bangunan rumah yang ditempati oleh Dewi Kuraisin, karena sumur yang notabene itu untuk pengairan dan untuk mandi warga dahulu kala yang di sini berjarak 200 meter dari tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Sahabat semua, kita sekarang sedang berada di Desa Timbang Reja, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dan kita berada di tengah-tengah makam umum ya, pemakaman umum Desa Timbang Reja. Dan yang menarik di sini banyak sekali nisan-nisan tua ya. Dan nisan-nisan ini kemungkinan kalau kita lihat itu dari Mataram. Dan di belakang saya ini terdapat pohon yang sangat besar sekali, dan ini adalah namanya pohon rejasa. Dan pohon ini sangat banyak sekali manfaatnya ya, dari mulai daun, pelepah, kemudian batangnya, itu diceritakan banyak sekali manfaatnya. Dan pohon ini juga merupakan simbol salah satu kota di Jawa Tengah, yaitu kota Solotigo. Menurut arsip Belanda, ini ada hubungannya dengan Mbah Baurekso atau Temenggung Baurekso, Bupati Kendal pertama yang makamnya ada di Lebak Siu, Tegal. Kita akan melihat ke sana dan melihat nisan-nisan tua yang ada di sana, sahabat semua. Dan di depan makam ini juga terdapat sebuah keterangan ya, banyak sekali keterangan dari Netherlands ya, dari Belanda, menyatakan bahwa makam ini adalah makam yang sudah sangat sepuh. Dan kita akan melihat ke sana seperti apa bentuk-bentuk batu nisan dari era Mataram masa lalu. Jadi pohon ini adalah 2 buah pohon menjadi satu, yaitu pohon rejasa dan pohon jerakah, yang konon menjadi ikonik
Kota Solotigo, Jawa Tengah. Dan di bawah pohon ini terdapat 4 buah makam waliullah yang ada di sini ya. Sekeliling tempat ini banyak sekali makam-makam kuno dan makam-makam yang sudah sangat sepuh ya. Dan saya bersama dengan Mas Adit ya, atau Raden Wongso dari kerabat Mangkunegaran Solo ya. Seperti inilah bentuk-bentuk dari nisan-nisan kuno ya. Dan ini melambangkan nisan-nisan Jawa ya. Nisan Jawa yang asli itu seperti ini ya, dan lambang-lambang dari Kerajaan Mataram sahabat semua. Wow, ada guratan-guratan tertentu di sini. Dan yang menarik itu Mas Adit pernah cerita sama saya bahwa di sini ada makam-makam kuno, namun sudah ada coretan-coretan dibikin seperti makam-makam zaman sekarang ya, dengan nama-nama sekarang. Nanti kita akan lihat juga ke sana ya. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum Mbah. Rahayu, rahayu, rahayu. Terdapat banyak sekali jirat-jirat nisan di sini. Wow. Dan ini ada di bawah pohon ya. Pohon rejasa yang bercampur dengan pohon jerakah ya. Dan pohon ini gulmanya itu jerakah, jadi menyatu jadi satu sehingga terbentuk satu pohon utuh seperti ini ya. Keren banget ya sahabat semua. Yang udah diganti guratannya. Oh, di sini. Oh, di sini ada nisan kuno juga. Kiri ya. Oh, ini ya, ini. Assalamualaikum. Nah, ini adalah nisan kuno ya, tapi di sini kok ada guratan-guratan baru, Mas. Assalamualaikum. Nah, ini jangan ya. Ini kok ada guratan-guratan baru. Ini bukan guratan-guratan asli dahulu ya, karena namanya juga nama-nama sekarang. Ini tulisannya apa sih ini? Dalam apa-apa ini ya? Ini sebenarnya adalah batuan candi atau batu andesit ya. Namun sayang sekali guratannya sudah dirubah seperti ini ya. Ini nisan kepala dan ini nisan kaki ya. Sayang sekali udah dicat seperti ini ya. Dan ini juga di sini banyak sekali ternyata ya di belakang ini. Kemungkinan ini adalah pasukan-pasukan dari era Kerajaan Mataram saat Tumenggung Bahurekso 1600-an itu datang ya, dan menyerang VOC namun kalah. Jadi banyak sekali pasukan-pasukan dari Mataram yang dimakamkan di tempat ini ya, di desa Timbang Reja ini sahabat semua. Ini kuno semua ini, dan ini asli nisan-nisan Jawa ya. Ini nisan-nisan Jawa asli tulen ini sahabat semua. Orang-orang Jawa dahulu kala tuh memang pandai sekali untuk merangkai nisan-nisan ini sehingga bisa dibentuk-bentuk gitu ya. Dan ini juga ada kayak menhir gitu ya, batu-batu gini. Ini batu-batu blonos ya. Spektakuler sekali. Banyak sekali ternyata di sini ya. Di sana juga ada sahabat semua. Iya, banyak sekali ini nisan-nisan kuno semua. Ada yang patah juga. Dan ini asli menunjukkan dari Kerajaan Mataram ya, bukan dari mana-mana. Ini dari Kerajaan Mataram, dan di sini ada tertuliskan huruf Arab ya, karena Mataram Islam seperti ini. Ini harus dilestarikan ya, jangan sampai yang lagi ramai sekarang ini kan makam-makam Jawa itu diganti ya, atau yang disebut dengan Ba'alawi ya, atau diba'alawikan. Itu jangan sampai ya, karena di sini makam-makam kuno, makam-makam yang era dan coraknya itu corak Mataram Islam ya, zaman Sultan Agung. Dan setelah Sultan Agung menjabat sebagai raja, kemudian diteruskan oleh Raja Amangkurat I. Timbang itu menimbang dan reja itu adalah kemakmuran. Jadi menimbang-nimbang untuk mencapai sebuah kemakmuran. Hubungannya itu dengan yang namanya pertanian atau cocok tanam di desa ini, yang memang desa ini cocok sekali untuk cocok tanam sahabat semua, atau menanam padi. Nah, banyak sekali ternyata di sini bersebaran ya. Raja Amangkurat I atau Amangkurat Agung diserang oleh pasukan Trunojoyo di Keraton Pleret Jogja. Kemudian beliau melarikan diri ke daerah Banyumas
dan meninggal dimakamkan di Tegal. Kemudian digantikan oleh Raja Amangkurat II atau Raden Anom. Namun Raden Anom itu dinobatkan tanpa istana ya, karena dalam pelarian. Sehingga saat Raja Amangkurat I itu dimakamkan di Tegal, Raden Anom itu bersama dengan Martoloyo menobatkan diri. Raden Anom menjadi Raja Amangkurat II yang bergelar Raden Saidin Panatagama. Kemudian disinilah tempatnya ya. Saat zaman-zaman itu banyak sekali yang dimakamkan di sini. Saat kerajaan-kerajaan Mataram, Raja Amangkurat II tersebut berkuasa tanpa keraton ya, karena keratonnya diduduki oleh Trunojoyo dan Karaeng Barengsong dari Kerajaan Madura dan Sulawesi kalau nggak salah, seperti itu ya sahabat semua. Sehingga mungkin di sini adalah makam dari punggawa-punggawa atau pengikut-pengikut dari Amangkurat I tersebut, dan kemudian pengikut dari Raden Anom atau Amangkurat II. Nah, ini adalah ukiran sendiri sebenarnya ya, karena ini bukan dari ukir-ukiran asli dari Mataram Mas ya. Namanya ini Slamet bin siapa ini? Sutaryo ya. Dan ini harusnya satu makam. Harusnya ini satu makam dengan yang ini ya. Sampingnya itu. Sampingnya sahabat semua. Harusnya ini satu makam ya. Tapi ini nisannya kok Dibagi dibagi dua dua. gitu ya. Kan aneh ya. Ini dan ini gitu ya. Berarti diambil, dipahat gitu ya Mas ya. Iya. Waduh, berarti ditumpuk. Ini sebenarnya adalah makam yang sangat kuno saat zaman Mataram dulu, namun ditumpuk dengan makam yang baru gitu ya Mas ya. Dan yang ada condronya di mana Mas? Di sebelah sana ya. Oke sahabat semua, dan ini juga ada yang aneh lagi nih. Ini juga ya. Assalamualaikum. Ini makamnya dengan ini kan satu nisan, tapi karena tertumpuk ya, kemudian di bawahnya itu ditulis ini digurat ya. Kalau ini yang makam yang baru ya sahabat semua, 2012. Kemudian ditumpuk dan ini digurat juga ini ya. Sebenarnya ini adalah makam-makam dari para waliullah ya saat itu ya, saat dalam pengejaran Amangkurat I menuju ke Tegal ini sahabat semua. Dan di sini juga ada guratan Condro Waskito ya, atau guratan Purnama Sidi bahwa Raja Amangkurat itu lari ke Tegal ini bersama dengan ulama. Jadi di sini ada ya, yang sang pencerahnya juga ada di sini. Kemudian dia itu ya penasihat spiritual seperti itu ya, ada di sebelah sini sahabat semua. Dan ini sayang sekali ya, banyak sekali guratan-guratan baru di batu nisan andesit yang dahulu kala berjuang ya mempertahankan Nusantara. Ini sahabat semua. Nah, di sini ada guratan Purnama Sidi ya, atau Condro ya. Ini berarti adalah sang pencerah, dan beliau ini berarti mengikuti saat pelarian Raja Amangkurat I di Tegal ini. Ini Mas, Ini ya. Mana Mas? Nah, ini ada yang digurat lagi ya, digurat sendiri lagi nih sahabat semua. Waduh, banyak sekali nih ya. Ini juga ya. Iya semuanya. Nah, ini guratan-guratan yang baru ya, bukan guratan-guratan asli dulu. Padahal ini makamnya adalah makam-makam asli ini dari batu andesit ya. Ini guratan-guratan baru sahabat semua. Ya, seperti pesan Mas Adi tadi ya, ini adalah makam yang tua dan harus dilestarikan ya, jangan diganti-ganti atau ditimpa-timpa lagi. Terutama untuk Pemda ya, Pemda Kabupaten Tegal untuk bisa merawat cagar budaya ini sebenarnya. Mana Mas ini? Nah, ini juga iya ya, guratan-guratan baru semua sahabat semua. Iya, guratan-guratan baru ini. Banyak sekali ya. Nah, ini sahabat semua. Nah, mana ulama? Wah, ini makam ulama juga ya. Nah, ini ada Purnama Sidinya juga ini. Ini kan makam ulama sahabat semua ya. Ini masih asli, belum digurat-gurat lagi ya. Ini juga. Iya ya, bener sahabat semua. Dan ini juga makam-makam andesit semua ini batunya. Banyak sekali nisan-nisan kuno di sini, dan banyak sekali nisan-nisan kuno yang digurat-gurat dengan guratan baru, dan nisan-nisan kuno yang sudah dipindah-pindah. Dan Mas Adi di sana juga sedang memindah ya, nisan-nisan yang tadinya terpotong dipisah-pisah di sana dipindahkan lagi ke tempat-tempat
yang sesuai dengan tadinya sahabat semua. Dan ini di sini harusnya dilestarikan ya, bukan malah dicoret-coret. Kalaupun ditimpa juga masih banyak sekali ya tanah-tanah yang kosong di sini. Jadi biarlah ini menjadi aset sejarah yang notabene adalah sebuah nilai tersendiri bahwa dahulu kala saat zaman Sunan Amangkurat I Raja Mataram tersebut melarikan diri di tlatah ini, kemudian para penggawanya juga dimakamkan di tempat ini. Oke sahabat semua, semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.